Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa di dalam hidup ini kita harus selalu bisa, apapun yang kita terima dari Allah itu adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah untuk diri kita. Tidak ada kemungkinan Allah menzalimi makhluknya. Allah selalu bersikap adil, bahkan dalam pengertian yang lebih jelas lagi, Allah itu akan selalu bersikap ihsan kepada hambanya. Dan dalam kajian akhlak, ihsan itu ketika kita kaitkan dengan perbuatan, dikatakan oleh banyak ulama sebagai sesuatu yang dinyatakan sebagai sesuatu yang terbaik. Jadi kalau kita itu ingin bersikap ihsan dalam beramal, maka kita harus bisa beramal dengan sesuatu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dan memberikan dampak yang terbaik dari amalan kita. Dan ada dua rangkaian kata yang selalu disampaikan oleh para ulama terkait dengan etos kerja seorang muslim, yaitu adil dan ihsan. Bagaimana kita bersikap proporsional dan bisa melakukan sesuatu yang terbaik ketika kita bekerja. Bahkan ada satu kata yang ditambahkan untuk bisa menyatakan bahwa sikap adil dan ihsan itu akan melahirkan sikap itqan. Bagaimana orang itu akan melakukan tindakan dengan tindakan yang terbaik, dan kemudian menyelesaikan tindakannya itu dengan penyelesaian yang terbaik, sehingga semua yang dilakukan itu selalu tuntas. Dan itu yang disebut dengan optimasi tindakan yang melahirkan sesuatu yang maksimal. Jadi kalau dalam bahasa yang sering dikatakan oleh para psikolog yang belajar Islam, saya pernah ngobrol-ngobrol, bukan diskusi, tapi ngobrol-ngobrol santai itu. Apa yang harus kita sikapi di dalam hidup ini ketika kita ingin menjadi yang terbaik? Ada teman saya seorang psikolog itu mengatakan begini, jadilah orang yang bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah, dan kemudian jadilah orang yang mensyukuri nikmat Allah itu untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sehingga semua yang kita lakukan untuk beribadah itu menjadi tuntas. Karena apa? Kita selalu menjadi orang yang ingin melakukan semua hal itu secara optimal, sehingga apapun yang kita hasilkan itu adalah sesuatu yang terkait dengan optimasi tindakan kita ketika kita menggunakan seluruh potensi kita untuk berbuat sesuatu dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Nah, tentu saja pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak main-main. Seorang psikolog yang belajar Islam dan memahami betul ilmu yang dia pelajari dengan perenungan yang tinggi, dia bisa mengatakan yang seperti itu. Saya orang awam yang tertarik untuk membaca buku-buku yang terkait dengan persoalan psikologi kepribadian yang pernah ditunjukkan oleh teman saya, itu sebuah buku kecil itu tentang psikologi kepribadian. Itu semua adalah tulisan yang dipadatkan oleh penulisnya, dan saya mencoba untuk membaca. Ternyata itu adalah kumpulan artikel yang dikemas dengan kemasan tertentu oleh seorang editor untuk diterbitkan, sehingga kata pengantar dari editornya itu melahirkan gagasan yang terbaik menurut saya.
Sayang buku itu sekarang sudah tidak ada. Nah, buku itu disunting oleh seorang yang bernama Kartini Kartono, dan ternyata berisi tulisan dari beberapa orang yang dia coba untuk dia kemas menjadi hasil tulisan yang diedit dengan sangat baik dan kemudian diterbitkan oleh perguruan tinggi Katolik di Salatiga, Universitas Satya Wacana. Nah, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu karya yang eksklusif kan ya. Tetapi melihat karya biasa, karena tulisan seperti itu pernah ada dan pernah saya baca. Tapi kedalaman dari tulisan-tulisan yang ada dalam artikel yang ditulis dalam buku itu ketika dikemas ulang oleh Kartini Kartono itu menjadi tulisan yang urut gitu. Meskipun tidak 100% urut, tetapi kemasannya sangat bagus. Ya, buku itu sekitar 150 halaman lah. Dan saya bukan orang yang belajar psikologi, jadi beberapa kali saya mencoba untuk membuka kamus psikologi untuk memahami istilah-istilah itu. Dan saya tertarik dengan buku itu, lalu saya ke toko buku dan membeli kamus psikologi itu. Khusus untuk memahami buku itu saya membeli kamus psikologi. Dan akhirnya saya sedikit paham. Ya, tidak seluruhnya paham, tapi sedikit paham dan memahami esensinya. Dan salah satu yang ditulis dalam buku itu adalah membangun etos kerja. Tapi ada yang menarik dari situ. Ada seorang yang ternyata beragama Islam yang mengaitkan bagaimana agama itu akan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi orang itu untuk memiliki etos kerja tertentu. Dia mengutip sebuah ungkapan yang ternyata ketika saya lacak, ungkapan itu berasal dari sebuah hadis. Jadi dia ucapkan, siapapun yang bekerja dengan melakukan semua yang dikerjakan itu dengan sikap yang tepat, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Jadi proporsionalitas orang ketika bekerja itu akan melahirkan sesuatu yang terbaik. Nah, saya mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Yang ketika saya baca itu adalah ada dalam kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 75. Hadisnya hadis nomor 2074. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sabdanya, la ayyah tadiba ahadukum khusmatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan wa yu'tiyahu au yamna'ahu. Yang ketika diterjemahkan kira-kira terjemahnya begini. Jika seorang itu pergi mencari kayu, lalu diangkat seikat kayu itu di atas punggungnya, maka tindakan itu lebih baik daripada meminta kepada seorang baik diberi atau ditolak. Jadi ini gambaran kalau ada orang yang ingin bekerja, lalu bekerja dengan sekuat kemampuannya untuk mencari kayu misalnya, lalu kayu itu diikat, dibawa pulang untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, akan kemudian bisa dijual di pasar, maka tindakan itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai tindakan yang lebih baik dibandingkan ketika kita meminta kepada seorang, baik ketika kita minta itu diberi atau ditolak oleh orang yang kita mintai. Jadi mengemis itu adalah tindakan yang tercela, dan kalau orang itu mau bekerja itu akan lebih bernilai dibandingkan ketika orang itu meminta. Dan ini yang kemudian saya coba untuk saya renungkan, apa makna hadis ini. Nah, lalu saya mencoba untuk mengaitkan hadis ini dengan bahasan tentang etos kerja.
yang didefinisikan di dalam buku itu, etos kerja itu adalah satu sikap jiwa seseorang untuk melaksanakan satu pekerjaan dengan perhatian yang penuh. Jadi kalau orang itu menyikapi apapun yang kerjakan dengan sepenuh hati, itulah yang disebut etos kerja. Dan etos kerja yang baik itu ya seperti itu. Bagaimana orang itu mencintai pekerjaannya dan melakukan apapun yang dikerjakannya itu dengan sepenuh hati, sehingga dia akan selalu ingin mengerjakan sesuatu secara optimal, dan insya Allah hasilnya pun akan optimal karena dia betul-betul mengerjakan sesuatu itu dengan seluruh kemampuannya. Nah, semakin orang itu memiliki etos kerja yang baik, maka pekerjaan orang itu pun akan terlaksana dengan baik. Meskipun banyak kendala yang harus dia hadapi, dia akan mencoba mengatasi kendala-kendala yang dihadapi itu karena dia punya motivasi yang sangat kuat dan dia ingin betul-betul untuk melakukan pekerjaannya itu dengan tanggung jawab yang tinggi karena dia mencintai dan menginginkan pekerjaan itu selesai dengan sebaik-baiknya. Nah, sementara sebaliknya, ketika etos kerja orang itu rendah, maka dia akan mengerjakan pekerjaan itu dengan seenaknya atau dengan sesantai mungkin, sehingga perhatiannya itu tidak penuh karena dia mungkin tidak mencintai pekerjaan yang dikerjakannya, sehingga pekerjaan itu pun akan kurang baik terlaksananya, sehingga kendala yang dia hadapi oleh orang itu akan membuat dia itu sulit untuk mengatasi kendala yang dihadapi karena motivasinya rendah dan tanggung jawabnya itu juga rendah ketika harus mengerjakan pekerjaan yang harus dia kerjakannya. Nah, saya kaitkan dengan diri saya itu. Saya pernah menulis satu tulisan yang diminta oleh salah satu penerbit waktu itu untuk menulis dengan sungguh-sungguh. Nah, saya coba menulis dengan kesungguhan saya dan akhirnya jadilah sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit itu. Ketika saya membaca ulang, saya kecewa. Kenapa saya tidak meneliti ulang apa yang saya tulis itu dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak sekali hal-hal yang kurang di dalam tulisan saya, tetapi terlanjur diterbitkan. Nah, akhirnya saya terinspirasi untuk menulis dengan lebih baik. Sehingga ketika saya sekarang menjadi penulis tetap di sebuah majalah, saya ingin menulis dengan sepenuh hati. Dan pada saat saya menulis, saya curahkan seluruh kemampuan saya untuk menulis, dan saya coba untuk menggali sejumlah informasi yang bisa saya gali dan saya jadikan sebagai alas untuk menulis. Sehingga tulisan saya itu betul-betul menjadi tulisan yang kaya ide, dan dengan mudah saya ungkapkan karena saya memahami ide atau gagasan yang saya pahami itu untuk saya kemukakan dengan cara yang terbaik menurut kemampuan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, etos kerja itu terkait dengan akhlak kita. Akhlak muslim dalam bekerja itu yang pertama itu akan terpenuhi kalau orang itu mengerti apa arti penting pekerjaan itu ketika dia melihat pekerjaan itu dengan cara yang benar. Orang Islam selalu akan melihat bahwa pekerja itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim itu akan bekerja dengan cara yang terbaik karena semua yang dikerjakan itu betul-betul dia kerjakan karena Allah. Dan itulah yang saya sebut sebagai kerja ikhlas. Maka ketika saya itu ditanya oleh teman-teman saya, apa konsep Islam tentang kerja? Saya katakan, semua orang Islam harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan ikhlas dalam bekerja. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu selalu akan dia kerjakan dengan kemampuan dia yang optimal, dan dia gunakan akal budinya untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan tepat, sehingga ada waktu yang dia gunakan dan kemampuan yang dia gunakan itu dengan baik, dan pada saatnya pekerjaan itu menjadi tuntas karena dia betul-betul ingin menuntaskan pekerjaan yang dia kerjakan itu. Dan dia tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya itu karena dia mencintai pekerjaannya dan ingin pekerjaannya itu selesai karena dia ingin mendapatkan ridha Allah ketika bekerja. Pada saat dia bekerja,
selalu dia ingat Allah. Maka di dalam kaitannya dengan bagaimana orang kita mulai pekerjaan itu, dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang akan membangun atas kerja yang baik. Karena apa? Kita niatkan pekerjaan itu karena Allah dan untuk mencari ridha Allah. Dan pada saatnya ketika kita bekerja hanya untuk Allah dengan niat yang tulus, maka kita tidak akan pernah main-main di dalam bekerja. Idealnya begitu kalau kita sebagai seorang muslim ketika bekerja. Dan itulah atas kerja yang sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga sebuah pekerjaan itu ketika dikerjakan seorang muslim dan umat Islam yang punya etos kerja yang baik, insya Allah pekerjaan itu akan bisa tuntas dikerjakan oleh orang itu dan menjadi pekerjaan yang sangat berkualitas. Karena apa? Semua orang Islam itu ingin melakukan tindakan yang terbaik di dalam bekerja, sehingga apapun hasil pekerjaannya itu selalu diinginkan menjadi sesuatu yang terbaik. Terbaik untuk dirinya, terbaik bagi orang lain, terbaik untuk lingkungannya, dan tentu saja mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, aspek yang bisa kita pandang sebagai sesuatu yang akan bisa dikerjakan oleh orang itu memang banyak sekali. Tapi saya mencoba meringkas aspek pekerjaan dalam pandangan Islam itu meliputi 4 hal. Ini yang terpenting di antara yang penting. Nah, orang bekerja itu pertama kali ingin memenuhi kebutuhan sendiri. Dan Islam sangat menekankan kemandirian dalam soal bekerja, bagaimana orang itu mau memenuhi kebutuhan sendiri dengan semangat kemandirian. Seorang muslim harus hidup dari hasil keringatnya sendiri, jangan pernah bergantung pada orang lain. Ini upaya yang optimal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga pernah Rasulullah itu menasihati para sahabatnya dengan nasihat, la ya'khudha ahadukum hablahu wa ya'tiya bi khusmatil hatabi ala dhahrihi ayabiyaha wa yakuffallahu biha. Ini ada kata-kata yang indah itu. Fa yakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Ini persis dengan apa yang saya sampaikan di awal pembicaraan saya tadi. Niscaya jikalau seseorang darimu itu mengambil tali-talinya untuk mengikat, lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali di negerinya dengan membawa sebongkok kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, ya dicukupkan kebutuhannya, maka hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya dibandingkan ketika orang itu meminta-minta sesuatu pada orang lain, baik mereka itu suka memberinya atau menolaknya. Jadi Islam sangat mencela tindakan mengemis. Jangan pernah mengemis. Lakukan tindakan kita di dalam memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Utamakan untuk bersikap mandiri, jangan bergantung pada orang lain. Karena tidak semua orang itu mau peduli untuk kita ketika kita membutuhkan apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya pernah punya pengalaman pribadi aja. Saya itu berharap teman saya itu membantu pekerjaan saya yang saya lakukan. Dan perhitungan saya memang seharusnya begitu. Tetapi ternyata ketika saya kerjakan pekerjaan saya itu tidak ada yang mau membantu. Saya agak kecewa waktu itu. Nah, karena kecewaan saya itu, pekerjaan saya menjadi tertunda karena saya perhitungan bahwa pekerjaan saya itu akan selesai karena bantuan teman-teman saya yang saya harapkan bisa membantu. Tapi ternyata banyak yang tidak peduli, dan pada saatnya saya mengerti, inilah saatnya saya harus punya kemandirian. Akhirnya saya kerjakan. Nah, karena saya terlalu keras di dalam bekerja, tidak tahu waktu, maka saya sakit setelah bekerja. Meskipun pekerjaan itu saya selesaikan semuanya, sudah saya selesaikan semuanya. Saya kerjakan semuanya itu beberapa hari, tetapi 2 hari setelah saya bekerja, saya merasa lelah dan sakit. Meskipun ya hanya beberapa hari kemudian sembuh karena kelelahan saja. Nah,
Kemudian pekerjaan itu mungkin tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk kebutuhan keluarga. Dan saya punya anak istri, dan saya yakin bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab sebagai seorang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Sehingga saya tidak boleh menelantarkan anak istri saya, dan itulah yang kemudian membuat saya semakin mengerti arti penting kerja keras saya, kerja cerdas saya, kerja tuntas saya, dan kerja ikhlas saya. Dan saya selalu mengatakan kepada diri saya, kamu harus bekerja dan serahkan semua kepada Allah ketika Anda bekerja. Jangan pernah malas bekerja. Itu yang selalu saya pompakan dalam hidup saya. Dan bahkan dalam masa pandemi itu saya hampir tidak pernah absen untuk datang ke kantor untuk bekerja di ruang di mana saya bekerja, karena di situ saya bisa bekerja sendiri tanpa gangguan orang, karena banyak orang yang tidak mau datang ketika masa pandemi itu. Sehingga saya bekerja di situ dengan tenang, dan banyak yang bisa saya selesaikan dalam bekerja karena tidak terganggu banyak orang. Dan bahkan di antara sekian banyak mahasiswa saya yang berkonsultasi itu biasanya berkonsultasi lewat internet. Sehingga saya bekerja dengan laptop saya dan HP saya untuk melayani mahasiswa yang berkonsultasi pada diri saya, termasuk konsultasi untuk menyusun skripsi. Nah, di samping keluarga kita, lingkungan kita juga butuh peran kita. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu bisa saja menjadi pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan pada saatnya saya ingin mengerjakan sesuatu itu dengan baik, supaya apa yang saya kerjakan itu memiliki manfaat pada orang lain. Termasuk ketika saya menjadi dosen, saya harus bekerja dengan pekerjaan saya itu untuk mencerdaskan mahasiswa saya. Dan saya lakukan semua itu dengan senang hati karena saya mencintai pekerjaan saya. Sehingga mengajar bagi saya itu adalah sesuatu yang bukan jadi beban, tapi justru menjadi hiburan. Membaca juga begitu, berdiskusi juga begitu, dan bahkan menulis juga begitu. Hampir setiap hari saya habiskan waktu saya untuk menggagas dengan gagasan-gagasan yang sederhana dengan menulis. Tentu saja saya harus membaca dan banyak berdiskusi dengan beberapa orang yang bisa memperkaya gagasan yang ingin saya tulis di dalam tulisan saya. Dan bahkan ketika saya ngaji semacam ini, itu saya awali dengan membaca dan merenung. Bahkan dalam beberapa saya seringkali mendiskusikan apa yang mau saya katakan, saya omongkan, saya sampaikan dalam pengajian saya itu dengan beberapa teman saya yang bersedia untuk saya jadikan sebagai teman diskusi. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat saya itu orang yang betul-betul peduli untuk mau berdiskusi. Kemudian ketika kita bekerja, sebenarnya bekerja itu adalah sebagai wujud penghargaan terhadap pekerjaan itu sendiri, sehingga saya sangat mencintai pekerjaan yang saya lakukan. Bahkan saya seringkali membuat perumpamaan. Kalau besok hari kiamat itu terjadi dan saya itu masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu itu akan saya lakukan. Sehingga apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang saya baca di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang di dalam hadis itu dinyatakan Rasulullah pernah bersabda, in qamatis sa'atu fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a ayal an la taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisha. Jika hari kiamat itu terjadi, sedang di tanganmu terdapat bibit tanaman, jika ia bisa duduk hingga dapat menanamnya, maka tanamlah. Jadi ibaratnya kalau kita itu masih bisa menanam hari ini, padahal besok hari kiamat kita harus menanam. Artinya apa? Kalau kita itu harus menghadapi kenyataan bahwa besok pagi itu kiamat, hari ini juga kita bisa menanam sesuatu untuk menjadikan apa yang kita tanam itu punya nilai. Saya masih ingat betul, ada seorang guru saya yang waktu sakit di salah satu rumah sakit itu dalam keadaan lelah. Habis asar saya keluar dari rumah karena saya harus menengok guru saya itu pada jam 4:30. Nah, sampai di sana guru saya itu tersenyum, bercerita panjang lebar sampai hampir 5:30. Saya hampir 1 jam diceritai oleh guru saya itu.
Guru saya itu hanya mengatakan, saya cuma minta kamu jangan pernah berhenti untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan jadilah orang yang ikhlas dalam bekerja. Itu saja Mas Muhsin. Nah, guru saya itu berkali-kali mengatakan seperti itu dan diurai dengan uraian yang panjang. Dalam keadaan lelah dia, tetapi terus bersemangat. Dan tidak terduga itu. Begitu saya pulang habis sholat maghrib, saya mendapatkan telepon dari istrinya bahwa beliau meninggal setelah menjalankan sholat maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak menduga, karena dia sangat bersemangat. Memang dia sudah lelah dalam keadaan sakit di sebuah kamar, ditunggu oleh istrinya, dan dia dalam keadaan sakit. Dan dia tidak pernah mengeluh itu. Orang yang tidak pernah mengeluh dalam keadaan sakit pun dia ingin memberikan yang terbaik, termasuk menasihati muridnya. Saya salah seorang muridnya, dan saya terinspirasi oleh beliau itu. Kalaupun besok pagi kita mati karena kita sudah diduga akan mati, dan saat ini kita masih bisa bekerja dengan baik untuk sesuatu yang bermanfaat, kerjakan. Makanya dia masih menasihati saya sebelum meninggal, dan sempat sholat maghrib dengan tiduran, selesai sholat maghrib. Katanya istrinya, dia itu meninggal dalam keadaan bersedekap dan meninggal ketika sudah berdoa panjang dengan lirih. Dia sedekapkan tangannya itu, kemudian ada suara lirih yang terdengar oleh istrinya, itu suara Allah, Allah, Allah. Lama-lama hilang. Dan saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, orang semacam ini kira-kira akan diterima oleh Allah dengan husnul khatimah meninggalnya, karena hidupnya itu selalu diisi dengan tindakan yang bermanfaat. Ibadahnya luar biasa, kepeduliannya terhadap orang lain luar biasa, sedekahnya luar biasa. Dia adalah orang baik dan tidak pernah berkata kasar pada orang lain. Dia orang yang sangat sopan. Dan guru saya itu yang menginspirasi diri saya, dan saya yakin dengan hakul yakin bahwa dengan cara seperti inilah kita akan menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga banyak orang, dan insya Allah apapun yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya saya ingin mencoba untuk memetakan bagaimana kita melihat ciri-ciri etos kerja Islami. Islami itu sebagai sifat saja. Nah, ciri-ciri etos kerja Islami itu saya petakan dengan beberapa hal yang menurut saya itu sangat sederhana, tetapi bisa kita urai. Yang pertama, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik kalau kita kerjakan dengan baik dan memberi manfaat. Islam hanya memerintahkan atau mengajarkan pada umatnya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua, orang harus mantap dan mau menyempurnakan pekerjaan yang dikerjakannya. Kalau orang punya skill, gunakan skill itu secara optimal. Kalau orang punya waktu, gunakan waktu itu secara optimal. Kesempatan apapun, mari kita gunakan secara optimal. Untuk kita gunakan dalam rangka mengerjakan sesuatu secara optimal dengan keterampilan kita yang kita miliki. Kerja keras, tekun, dan kreatif itu menjadi tuntutan. Kita harus punya keinginan untuk bermujahadah. Bagaimana kita itu mencurahkan segala kemampuan kita untuk mewujudkan pekerjaan yang terbaik. Dan kita harus tekun dan kreatif untuk mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sehingga hasil pekerjaan kita itu menjadi optimal. Dan kita harus punya semangat untuk berkompetisi dan juga tolong-menolong. Bagaimana kita itu menjadi yang terbaik dengan cara bersinergi dengan banyak orang, sehingga semangat kita untuk menolong itu insya Allah akan menjadikan orang lain tertolong, dan mudah-mudahan orang lain pun juga akan punya semangat untuk menolong. Semangat ta'awun itu harus diwujudkan, dan dalam ta'awun itu ada kompetisi agar kita menjadi yang terbaik ketika bekerja sama. Kemudian kita harus bersikap objektif dan jujur. Ada sikap yang lahir dari sebuah sifat yang disebut dengan as-sidq.
Kita harus punya kejujuran dan selalu melandasi ucapan, tindakan kita dengan sejujur-jujurnya, sehingga apapun yang kita kerjakan itu betul-betul kita kerjakan sesuai dengan apa hati kita. Di dalam dunia kerja, orang yang jujur itu betul-betul diharapkan ada, dan dari kejujuran inilah insya Allah pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja dengan waktu yang disediakan oleh siapapun dan bagaimanapun, kita harus tepat waktu di dalam mengerjakan sesuatu, sehingga apapun yang kita kerjakan itu selalu akan menjadi pekerjaan yang terbaik. Kita harus punya kedisiplinan dan punya sikap istiqomah untuk bekerja, dan pada saatnya sikap istiqomah inilah yang membuat kita itu semakin mengerti arti penting pekerjaan yang kita kerjakan. Dan sekali lagi, jangan pernah tidak percaya diri dan jangan pernah menggantungkan pada orang lain. Jadilah orang yang punya kemandirian, sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar menjadi efisien, menjadi efektif, karena semangat, kemandirian, dan sikap percaya diri untuk mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, innamal a'malu binniyat, pernyataan yang diungkapkan oleh Rasulullah itu sangat menginspirasi diri saya. Kalau kita sudah punya niat yang lurus untuk mengerjakan sesuatu, insya Allah apapun yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang indah, karena semua kita kerjakan selaras dengan apa kata hati kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah kita berpikir apa keuntungan saya ketika mengerjakan ini untuk diri saya saja, tapi berilah agar orang lain juga untung dengan apa yang kita kerjakan. Dan tentu saja berpikirlah bahwa apa yang kita kerjakan itu insya Allah akan menjadi pekerjaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik, dan bagaimanapun juga kita jangan pernah mengerjakan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Dan semua kita kerjakan dengan sikap kita sebagai seorang muslim yang ingin bekerja dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang semua punya semangat, memiliki semangat untuk bekerja. Jangan sampai semangat itu kendor. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita untuk bekerja dimanapun dan kapanpun. Dan jadilah orang yang mau bekerja sama dengan siapapun di dalam mengerjakan sesuatu, sehingga ketika kita bekerja, kita tidak pernah merasa terganggu dengan hadirnya orang lain, bahkan kita merasa terbantu dengan kehadiran lain. Dan jadikan teman kita itu menjadi teman yang mencintai pekerjaan kita, sehingga mereka mau bekerja dengan diri kita, apapun yang kita kerjakan, sehingga mereka mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Jadilah orang yang melakukan pekerjaan yang betul-betul ingin mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dan tularkan semangat itu pada orang lain. Sehingga insya Allah di dalam komunitas kita akan lahir etos kerja Islami, yaitu kerja yang betul-betul berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dan insya Allah pekerjaan kita itu akan memiliki manfaat di dunia wal akhirah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.